Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 116 SD. 118. Bab 116 Promosi ke pangkat Wakil Kepala Seksi. Beberapa hari kemudian, Dong Suebing menyelesaikan kursusnya di sekolah partai. Dia telah mendapatkan kualifikasi ini di bawah ikat pinggangnya. Dalam perjalanan pulang, ponsel Dong Suebing berdering. Itu nomor dari Provinsi Beihai. Seharusnya ibunya yang menelepon dari telepon umum. Halo, Bung Kam. Suebing, aku cukup sibuk dengan pekerjaanku. Murid-murid saya akan segera menjalani ujian, dan saya mungkin tidak akan kembali untuk tahun baru Imlek. Oh, maka kamu harus menjaga dirimu sendiri. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah Anda membuat kesalahan? Bagaimana kesan kepala kantor urusan umum terhadap Anda? Dong Suebing ingin memberi ibunya kejutan ketika dia kembali selamat tahun baru Imlek. Dia ingin memberitahunya bahwa dia telah menjadi wakil kepala kantornya. Tapi sekarang, Dong Suebing terpaksa mundur, dan dia tidak memberi tahu ibunya. Dong Suebing adalah tipe orang yang lebih suka menderita sendirian daripada membiarkan orang yang dicintainya mengkhawatirkannya. Tidak apa-apa. Saya bekerja dengan baik di tempat kerja dan para pemimpin menyukai saya. Haha, itu bagus kalau begitu. Setelah ibunya menutup telepon, Dong Suebing menghela nafas dan pergi ke bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada ibunya. Dia punya uang sekarang dan ingin mengirimi ibunya puluhan ribu RMB untuk dinikmati sendiri. Tetapi setelah beberapa pertimbangan, dia tidak mentransfer begitu banyak padanya. Dia tidak ingin ibunya berpikir bahwa dia telah menerima suap dan membiarkannya khawatir. Jadi, dia hanya mentransfer beberapa ribu RMB padanya. Ini harus cukup. Waktu sekarang bahkan belum pukul 5 sore. Ku Yunsuan masih belum kembali dari tempat ibunya, dan Dong Suebing malas makan di rumah. Dia akan pergi ke sebuah restoran kecil di dekat rumahnya untuk makan malam ketika dia menerima telepon dari Suyan. Dia senang ketika melihat nomor Suyan. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum menjawab panggilan itu. Halo, Kepala Su. Setelah Zhou Guoan dan Guo Sunji dibawa kembali oleh petugas inspeksi disiplin komisi kota, dia masih belum menerima kabar yang dia harapkan. Dia telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir di sekolah pesta. Itu di sini. Apakah ini benar-benar berita yang saya tunggu-tunggu? Hahaha, Suyan dalam suasana hati yang baik karena dia jarang tertawa seperti ini. Xiao Dong, saya mewakili komite partai cabang untuk memberitahu Anda bahwa karena Zhou Guoan telah menerima suap, perintahnya untuk mengganti wakil kepala kantor urusan umum akan batal. Komite telah memutuskan bahwa Anda akan melanjutkan tugas Anda sebagai wakil kepala. Hahaha, ini benar-benar kabar baik. Dong Suebing sangat gembira, dan dia berterima kasih. Terima kasih, Kepala Su. Jangan berterima kasih padaku. Anda adalah orang yang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anda layak mendapatkannya. Su Yan tertawa. Nak, kamu tidak mengecewakanku. Su Yan telah berpikir selama beberapa hari terakhir dan masih tidak tahu bagaimana Dong Suebing mendapatkan bukti. Sore itu, ketika petugas komisi inspeksi disiplin pergi menggeledah rumah Zhou Guoan, mereka menemukan buku tabungan di bawah kasur. Ada 1,75 juta RMB di akun itu. Isi buku besar persis sama dengan apa yang dikatakan Dong Suebing kepada mereka. Bahkan petugas yang melakukan pencarian pun terdiam. Mereka telah melakukan investigasi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka merasa Zhou Guoan yang melaporkan dirinya sendiri. Itu terlalu aneh. Kasus ini melibatkan terlalu banyak orang, dan jumlahnya sangat besar. Para petinggi masih melakukan penyelidikan. Mereka yang terlibat akan diberhentikan dari tugasnya.
Zhou Guoan dan Guo Sunji tidak akan pernah bisa bekerja di instansi pemerintah. Dong Suebing senang dengan akhir ini. Mereka pantas mendapatkannya. Su Yan melanjutkan, sekarang, semua orang di biro cabang sedang mendiskusikan insiden ini. Untuk mencegah dampak negatif, saya akan memberi Anda beberapa hari libur kerja agar Anda bisa beristirahat di rumah. Jauhi cabang beberapa hari ini. Su Yan berusaha melindungi Dong Suebing. Lagi pula, orang-orang di cabang masih membicarakan Dong Suebing yang menjatuhkan kepala biro cabang. Desas-desus ini tidak terlalu baik untuknya karena semua pemimpin lain akan mewaspadai dia. Untungnya rumor itu hanya menyebar di antara staf peringkat bawah. Kepala departemen seperti kepala bagian politik Pang Bin, komisaris politik Cheng Haimei, Del. Tidak berpikir Dong Suebing yang mendapatkan bukti melawan Zhou Guoan. Mereka merasa Dong Suebing tidak mampu. Mereka semua juga tahu tentang surat informan itu dan tahu bukan Dong Suebing yang menulisnya. Itu sebabnya mereka tidak terlalu waspada padanya. Su Yan ingin menunggu sampai kepala biro cabang yang baru diangkat dan segala sesuatunya harus diselesaikan, sebelum membiarkan Dong Suebing kembali bekerja. Oh, masih ada satu hal lagi. Dong Suebing menjawab, ada apa? Haha, kamu telah lulus dari kursus pelatihan sekolah partai. Akan aneh jika kami tidak mempromosikanmu ke pangkat wakil kepala seksi. Ketika Anda kembali, bekerja keras, dan saya akan berjuang untuk promosi Anda. Dong Suebing baru memasuki cabang selama lebih dari 3 bulan. Baginya menjadi wakil kepala kantor urusan umum sudah merupakan kasus yang luar biasa. Hampir tidak mungkin bagi Dong Suebing untuk dipromosikan menjadi wakil kepala seksi sekarang. Tapi Su Yan telah berjanji padanya, dan dia benar-benar mendapatkan bukti untuk menjatuhkan Zhou Guoan. Su Yan harus memenuhi janjinya untuk membantu Dong Suebing dipromosikan. Ah, promosi. Hahaha. Saya akan dipromosikan. Dong Suebing sangat gembira. Terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Dong Suebing telah bergabung dengan partai, kemudian menjadi wakil kepala kantor urusan umum, dan sekarang, dia akan dipromosikan menjadi wakil kepala bagian. Perkembangan Dong Suebing terlalu cepat. Setelah menutup telepon, Dong Suebing meregang dan akhirnya bisa rileks. Dia telah menyingkirkan Guo Sunji, dan kepala suku yang telah mengincarnya akan segera berada di balik jeruji besi. Dia juga dapat melanjutkan tugasnya dan akan segera dipromosikan. Sekarang semua masalahnya sudah berakhir. Dia juga bisa beristirahat. Itu melelahkan selama beberapa minggu terakhir. Ah, apa yang harus saya lakukan beberapa hari ini? Orang pertama yang dipikirkan Dong Suebing adalah Ku Yun Suan. Dia ingin bersamanya selama istirahat dari pekerjaan. Dengan suasana hati yang baik, Dong Suebing menghabiskan 4 burger keledai. Dia menyeka mulutnya, yang disebut Ku Yun Suan. Dia menjawab, dan Dong Suebing bertanya, kapan kamu kembali? Terakhir kali aku meneleponmu, kau bilang besok. Sudah berapa hari esok? Dong Suebing telah bermasalah dengan masalah Zhou Guoan dan Guo Sunji selama beberapa hari terakhir dan tidak banyak menghubungi Ku Yun Suan. Dia juga tidak memberitahunya tentang masalahnya di tempat kerja. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Bahkan jika kamu sibuk, kamu masih bisa pulang. Dong Suebing mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Yun Suan, aku merindukanmu. Ku Yun Suan menjawab, hentikan. Apakah ini caramu memanggilku? Kamu ingin aku menamparmu? Dong Suebing bisa merasakan wajah Ku Yun Suan memerah. Kapan kau kembali? Saya akan mengambil istirahat dari pekerjaan selama beberapa hari. Aku sedang berpikir untuk pergi ke bioskop bersamamu. 3 hari kemudian. Saya juga tidak yakin. Saya masih harus pergi ke Provinsi Zhejiang untuk bekerja. Anda dari Departemen Periklanan. Mengapa Anda harus pergi ke Zhejiang? Anda punya klien di sana. Iya, aku akan kembali ke Beikou untuk menemuimu setelah perjalanan kerjaku. Dong Suebing mengobrol dengannya sebentar.
Koo Young-suan sangat sibuk dengan pekerjaannya, dan Dong Suebing harus menutup telepon. Setelah kembali ke rumah, Dong Suebing berbaring di sofa dan mulai merencanakan apa yang harus dia lakukan selama istirahat ini. Tiba-tiba, Dong Suebing teringat sesuatu. Dia bangkit dan pergi ke PC-nya di kamarnya. Dia menggunakan internet banking untuk memeriksa rekeningnya. Dia memiliki 440.000 RMB di akunnya. Dia masih kurang dari targetnya 1 juta RMB. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Dong Suebing ingin menghasilkan cukup uang bagi Koo Young-suan untuk mendirikan perusahaan dagangnya. Ini bukan hanya karena dia ingin ibu Koo Young-suan menerimanya. Dong Suebing juga ingin memiliki perusahaan sendiri. Dia ingin menjadi bos di balik tirai. Dia memikirkan semua ini dan kemudian dengan cepat menelepon banknya untuk membuat janji untuk penarikan dalam jumlah besar. Insiden Zhou Guoan mengingatkannya. Dia adalah seorang pegawai negeri sekarang dan harus berhati-hati dengan uangnya. Jika tidak, seseorang dapat melaporkan dirinya ke Komisi Pemeriksaan Disiplin, atau petugas dari Komisi Pemeriksaan Disiplin melakukan pemeriksaan acak pada rekening banknya. Dong Suebing tidak takut diselidiki karena dia bisa menjelaskan dari mana dia mendapatkan uangnya. Menjual barang antik tidak melanggar hukum. Menemukan harta karun di toko barang antik tidak melanggar hukum. Perjudian batu tidak melanggar hukum. Dong Suebing yakin bahwa dia tidak akan mendapat masalah. Bagaimana dia harus menghasilkan uang kali ini? Judi batu di Panjiayuan. Mencari harta karun di pasar antik tua. Perdagangan saham. Dong Suebing sedang menelusuri berita di internet. Dia tidak bisa memutuskan bagaimana dia harus menghasilkan uang. Tiba-tiba, dia melihat sebuah artikel di beranda situs web antik. Artikel itu tentang lelang baru-baru ini. Sebuah kalung mutiara alami dari 30 mutiara Beikuo, dilelang dengan harga 920.000 RMB. Artikel tersebut menyatakan bahwa mutiara ini dibeli oleh seorang pengusaha di sebuah peternakan pemuliaan mutiara di Provinsi Zhejiang. Mutiara terbesar adalah dari kerang yang dia beli. Dia hanya menghabiskan beberapa ribu RMB untuk mutiara. Membuka tiram. Mutiara. Mutiara juga bisa dipertaruhkan. Dong Suebing menjadi tertarik dan mulai membaca tentang perjudian mutiara. Judi mutiara mirip dengan judi batu. Untuk mengetahui ukuran dan jumlah mutiara pada tiram perlu membuka cangkang kerang. Banyak pebisnis yang melihat ini sebagai peluang bisnis dan muncullah bisnis judi mutiara ini. Dong Suebing tertawa saat mengetahui lebih banyak tentang perjudian mutiara ini. Jika dia bisa mengumpulkan mutiara yang cukup untuk membentuk kalung, maka dia akan bisa mencapai targetnya 1 juta RMB. Dong Suebing menggedor mejanya dan membuat keputusan dalam pikirannya. Pesan tiket kereta api. Perjudian mutiara di Provinsi Zhejiang. Koo Young-suan juga akan pergi ke Zhejiang untuk bekerja. Dong Suebing dapat menghasilkan uang di sana dan kemudian pergi mengunjungi tempat-tempat menarik bersama Bibi Suan di sana. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bab 117 Mutiara, Kerang Pembuka. Provinsi Zhejiang, Kota Zuji. Itu adalah hari hujan dan gerimis. Tapi sepertinya hujan akan segera berhenti. Dong Suebing turun dari stasiun kereta Zuji dengan tas besar Mary Supermarket. Dia berjalan cepat dan terus menyesuaikan pakaiannya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Kelembaban di Zuji sangat tinggi dan dingin. Dong Suebing sudah terbiasa dengan cuaca dingin dan kering di utara. Dia berjalan di sepanjang jalan dan dengan cepat menemukan sebuah restoran kecil di pinggir jalan. Bos, beri aku menunya. Dong Suebing duduk di meja kosong. Yang akan datang, seorang wanita paruh baya yang gemuk berjalan dengan menu. Dong Suebing mengambil 2 piring dan berkata, beri aku sup lokal juga. Itu terlalu dingin. 10 menit kemudian, semua hidangan disajikan. Supnya adalah sup kerang. Meskipun orang Beijing menyebutnya sebagai kerang, itu sebenarnya kerang. Kerang mutiara.
Selain kerang seukuran telapak tangan, tidak ada yang lain di dalam sup. Dong Suebing penasaran. Dia menggunakan sumpitnya untuk membuka kerang. Kerang itu penuh dengan kulit kerang. Dong Suebing menggigit daging kerang dan meludahkannya. Itu terlalu sulit. Bagaimana orang bisa makan omong kosong ini? Bos wanita yang duduk di konternya melihatnya, dan tertawa. Kerang itu bukan untuk dimakan. Anda hanya minum sup. Wajah Dong Suebing merah karena malu. Bagaimana dengan Mutiara? Apakah kamu di sini untuk liburan? Anda dapat membayar orang untuk merangkai mutiara untuk Anda dan membawanya kembali sebagai souvenir. Oh, kalau begitu sup ini juga dianggap sebagai bentuk perjudian mutiara. Bisa dibilang begitu. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat menemukan mutiara yang bagus. Anda ingin saya menyajikan semangkuk sup lagi? Tidak, ini sudah cukup bagiku. Dong Suebing tahu orang ini berbicara omong kosong. Dia membaca tentang perjudian mutiara dalam perjalanan kereta lebih dari 10 jam. Dia tahu bahwa kerang ini adalah kerang tingkat rendah. Seseorang akan dianggap sangat beruntung jika mutiara senilai 20 RMB ditemukan di dalamnya. Kerang ini menghasilkan pir yang tidak berharga. Bos, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Apakah Anda tahu tempat judi mutiara di dekat sini? Berapa biaya untuk mempertaruhkan mutiara? Bos wanita memandangnya, seharusnya ada kereta dorong 2 jalan dari sini. Harganya sekitar 200 hingga 300. Dong Suebing menjawab, apakah ada tempat yang menjual kerang yang lebih baik? Seperti tipe 2000 hingga 3000 RMB itu. Oh, kalau begitu kamu harus pergi ke penangkaran mutiara. Tapi mereka tidak melakukan perjudian mutiara di sana. Mereka akan membuka kerang itu sendiri dan kemudian menjual mutiara menurut tingkatannya. Judi mutiara di sini kebanyakan warung pinggir jalan kecil. Nilainya tidak tinggi. Dong Suebing mengobrol sebentar dengan bos wanita dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjudian mutiara Zuji. Hujan telah berhenti, dan Dong Suebing meninggalkan restoran dan naik taksi. Sopir bertanya, kemana? Dong Suebing berkata, bawa aku ke peternakan mutiara terdekat. Pengemudi itu mempercepat dan bertanya, Anda dari Beijing. Apakah kamu di sini untuk liburan? Iya, saya di sini untuk membeli beberapa kerang mutiara untuk mencoba keberuntungan saya. Oh, kamu ingin membeli kerang? Sopir itu berpikir sejenak, kalau begitu kita harus pergi ke barat. 2 peternakan mutiara di dekatnya belum musim. Kerang mereka belum siap panen. Peternakan pembiakan di sisi barat mungkin lebih jauh. Saya tinggal di dekat peternakan dan melihat mereka bersiap untuk memanen mutiara beberapa hari yang lalu. Dong Suebing menjawab, oke. Ayo pergi ke sisi barat kalau begitu. Terima kasih. Sekitar 20 menit kemudian, Dong Suebing mencapai tujuannya. Dia membayar ongkos dan dengan cepat turun. Dia melihat sekeliling dan membawa tasnya erat-erat. Tasnya terlihat biasa dan kuno. Tapi tujuan Dong Suebing mengambil tas ini. Ada kotak kata sandi yang berisi 440.000 RMB di dalam tas. Dong Suebing bertekad untuk mengumpulkan 1 juta dalam perjalanan ini. Inilah sebabnya dia menarik semua tabungannya. Ada beberapa bangunan berwarna putih di kejauhan. Saat Dong Suebing mendekat, dia melihat 5 hingga 6 peternakan. Dong Suebing berjalan ke gerbang logam. Tidak ada seorang pun di sana, dan dia melanjutkan ke kompleks. Hai, apa yang kamu lakukan? Seorang pria, tertutup lumpur, berdiri dari peternakan. Dia berteriak pada Dong Suebing, siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya di sini untuk membeli mutiara. Dong Suebing mengerutkan kening saat dia melihat pria itu. Di mana bos? Beli mutiara. Pria itu memandang Dong Suebing dari atas hingga ujung kaki. Saya bos di sini. Mutiara apa yang kamu inginkan? Bubuk mutiara. Anda adalah bos dari pertanian ini. Dong Suebing terkejut. Dia tahu pemilik peternakan mutiara menghasilkan lebih dari 1 juta RMB setiap tahun.
Mereka harus mengenakan jas dan dasi atau setidaknya terlihat seperti bos. Tapi orang di depan Dong Suebing ini terlihat seperti bandit. Bahkan penjual makanan pinggir jalan di Beijing lebih terlihat seperti bos daripada dia. Pada saat ini, 3 pekerja berjalan dari pertanian barat laut. Bos, semuanya sudah siap. Apakah kita membuka kerang sekarang? Dong Suebing akhirnya percaya bahwa orang ini adalah bos dari pertanian ini. Dia bertanya, apakah Anda menjual kerang mutiara di sini? Berapa banyak yang kamu jual? Bos mengibaskan lumpur dari sarung tangannya. Kami tidak menjual kerang. Jika Anda ingin membeli mutiara, kembalilah lusa. Kami masih belum membuka kerang. Yang saya inginkan adalah kerang yang belum dibuka. Dong Suebing mengikuti bos dan bertanya, apa warna kerang ini? Bos itu menjawab dengan tidak sabar. Saya sudah bilang kami tidak menjual kerang. Keluar dari sini. Jika warna kerang ini bagus, uang tidak menjadi masalah. Dong Suebing tidak menyukai sikap bos ini. Dia tahu bahwa dia terlihat terlalu muda dan tidak terlihat seperti orang kaya. Itu sebabnya dia diperlakukan seperti ini. Jika itu adalah pria paruh baya dengan perut buncit, sikap bos akan berbeda. Dong Suebing memandang bosnya dan membuka tasnya untuk menunjukkan kotak kata sandinya kepada bos. Bahkan jika kamu tidak ingin menjual, tidak ada salahnya aku melihatnya, kan? Adapun harga, kita bisa mendiskusikannya nanti. Bos itu terkejut, dan dia mengerutkan kening. Ikut denganku. Dong Suebing mengikuti bosnya. Ada deretan pelampung dari tepi pantai hingga ke tengah danau. Pelampung itu dekat satu sama lain dan menutupi seluruh area. Di sepanjang pantai, ada 2 perahu kecil. Di atas perahu, ada jaring kerang. Dari tumpukan kerang di pantai, jaring tersebut harus mampu menampung setidaknya 100 kerang. Setidaknya ada 1000 kerang. Kerang ini lebih besar dari yang ada di restoran. Dia dapat mengatakan bahwa kerang mutiara air tawar ini memiliki nilai yang lebih baik. Setelah mereka semakin dekat, bos memberitahu salah satu pekerjanya, buka satu dan lihat. Pekerja itu mengangguk dan mengeluarkan kerang yang lebih kecil dari jaring. Dia kemudian mengambil helikopter dapur dari lumpur. Dia memasukkan helikopter ke dalam lubang kecil kerang dan kemudian memutarnya. Retakan. Kerang itu dibuka, dan Dong Suebing bisa melihat daging kerang dan bagian-bagian dari mutiara berwarna emas. Pekerja itu merogoh daging dan menggali 9 mutiara dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dia menempatkan mutiara di ember plastik. Mutiara air tawar berbeda dengan mutiara air laut. Kerang air laut hanya bisa menghasilkan 1 atau 2 mutiara. Ini adalah perjudian mutiara. Dong Suebing menjadi bersemangat. Itu sangat menarik. Bos itu berjalan mendekat dan mengeluarkan mutiara terbesar. Dia menempatkan mutiara di alat untuk mengukurnya. Tidak buruk. Perangkat ini dirancang untuk mengukur diameter mutiara. Ada pegangan untuk dipegang pengguna, dan dengan satu tombol, itu akan mengamankan dan mengukur mutiara. Separuhnya bisa digunakan untuk membuat perhiasan, dan sisanya bisa dibuat menjadi bubuk mutiara. Xiao Er, kami akan membuka kerang, dan Xiao Liu akan melakukan penyortiran. Kepenuhan, kebulatan, kecerahan, dan ukuran akan menentukan tingkat mutiara. Meskipun mutiara emas dianggap mutiara kelas atas, mutiara kecil atau mutiara yang tidak berbentuk juga tidak berharga. Sama seperti kerang yang baru saja dibuka. Lebih dari setengah mutiara di dalamnya tidak dapat digunakan untuk membuat perhiasan. Oh, bos berbalik dan menatap Dong Suebing. Berapa banyak kerang yang kamu inginkan? Dong Suebing tersenyum. Biarkan aku melihat-lihat dulu. Meskipun mutiara ini berharga, Dong Suebing tidak tergoda. Dia menghitung dalam pikirannya. Dia telah menggunakan 8 beg di rumah Zhou Guoan hari itu dan masih memiliki 2 kali lagi. Dia juga telah menabung semua belakangnya beberapa hari ini, dan masih ada 10 kali tersisa. Bos dan pekerjanya mulai membuka kerang dengan helikopter. Retakan.
Sebuah kerang seukuran telapak tangan dibuka, dan ada 11 mutiara putih di dalamnya. Nilai kerang tidak didasarkan pada jumlah mutiara. Itu tergantung pada ukuran mutiara terbesar dan apakah mutiara itu bulat dan cerah. Mutiara terbesar akan mendapatkan harga tertinggi. Itu sebabnya kerang ini tidak dianggap baik karena mutiara terbesarnya kurang dari 10 mm. Retakan. Yang lainnya, yang kelima, yang kedelapan, 10 menit telah berlalu, dan banyak kerang dibuka. Tidak ada satupun mutiara yang lebih dari 10 mm. Bukan karena kumpulan kerang ini tidak enak. Itu karena jarang ditemukan mutiara di atas ukuran 10 mm. Rasanya seperti menemukan acicular dalam kristal. Kerang ke-9. Mutiara terbesar mendekati 1,3 cm. Kerang ke-10. Ini semua adalah mutiara kecil. Pada mutiara ke-11, bos, mutiara ini besar. Pekerja itu berteriak. Dong Suebing dan bosnya menoleh. Mereka melihat pekerja menggali mutiara emas besar. Mutiara ini minimal 1,5 cm. Kualitasnya bagus. Mutiara diukur menggunakan alat. Itu sempurna. Itu adalah mutiara emas kelas atas. Bos itu tersenyum. Bagus. Bagus, itu dia. Mutiara yang berharga itu akhirnya muncul. Dong Suebing segera berteriak kembali. Bab 118 Perjudian Mutiara. Waktu kembali ke beberapa saat yang lalu. Xiao Er, bagaimana mutiara di sisimu? Bos, beberapa kerang yang saya buka tidak memiliki mutiara yang lebih besar dari 1,4. Yang paling besar hanya 1,3 cm. Baik, 1,3 cm sudah cukup. Apapun yang lebih dari 1,4 cm adalah keberuntungan. Bos dan pekerjanya sedang mengobrol sambil memanen mutiara. Pekerja yang lebih gelap itu memberikan kerang yang dia buka kepada rekannya untuk melakukan penyortiran. Dia kemudian mengambil kerang mutiara yang tebal. Ini pasti kerang yang dia buka sebelum Dong Suebing menggunakan beg. Dong Suebing segera berjalan ke depan dan menghentikannya. Tunggu, jangan dibuka dulu. Berapa harga kerang itu? Saya menginginkannya. Bos melihat Dong Suebing dan kemudian melihat kerang itu. Kamu ingin kerang ini? Dong Suebing mengangguk, saya ingin kerang itu. Saya akan memilih sisanya nanti. Bos berpikir sejenak dan berhenti bekerja. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kerang ini cukup gemuk. Kerang jenis ini akan menghasilkan mutiara yang baik. Jika Anda hanya menginginkan kerang ini, saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Gemuk adalah jargon mereka. Ini berarti ketebalan kerang. Semakin tebal kerangnya, semakin besar mutiaranya. Xiao Er, teruslah bekerja. Tunggu. Dong Suebing menghentikannya. Saya menawarkan 5.000 RMB. Ini adalah harga yang wajar, tetapi bos masih menggelengkan kepalanya. Dong Suebing mengerutkan kening dan ragu-ragu. 6.000. Ini adalah tawaran tertinggi saya. Pekerja yang lebih gelap menatap bosnya. Dia merasa ini adalah harga yang wajar. Bahkan jika salah satu mutiara di dalamnya berukuran 1,1 cm, harganya juga tidak akan mencapai 6.000 RMB. Nilai mutiara 1,1 cm tidak akan pernah mencapai 6.000 RMB. Tetapi jika mereka beruntung dan salah satu mutiara lebih besar dari 1,5 cm, nilainya akan berlipat ganda hampir 20 kali lipat. Tapi kemungkinan mutiara lebih besar dari 1,4 cm sangat rendah. Bos juga berpikir seperti ini. Dia telah membiarkan kerang mutiara selama bertahun-tahun, dan dengan pengalamannya, dia juga tidak bisa membedakan ukuran mutiara dari luar. Dia tahu bahwa pemuda ini hanya menebak. Dia ragu-ragu sejenak dan menjawab, bagus. 6.000 RMB. Dia akan menjadi bodoh untuk menyerah kesepakatan ini. Jika pemuda ini membeli kerangnya dengan harga 6.000 RMB per potong, maka itu akan mengurangi biayanya. Ini adalah hal yang baik untuknya. Dong Suebing berkata, saya akan memilih beberapa lagi.
Saya akan membayar Anda setelah saya memilih yang saya inginkan. Baik, bos mengangguk. Baik, apakah Anda ingin saya membuka kerang untuk Anda sekarang? Tidak dibutuhkan. Saya akan membawanya kembali dan membuka diri. Kalian semua melanjutkan. Dong Suebing tidak akan membiarkan mereka melihat mutiara di kerang. Ini akan terlalu mencurigakan. Dia mengambil kerang dari pekerja yang lebih gelap dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia dengan senang hati meminta jaring dari pekerja lain untuk kerangnya. Dong Suebing mendapatkan salah satu mutiara untuk kalung mutiaranya. Tapi dia masih membutuhkan beberapa mutiara lagi untuk membentuk kalungnya, dan dia hanya punya waktu 9 menit lagi. Akankah bagnya cukup? Tepat ketika Dong Suebing masih berpikir, dia mendengar bos pertanian berteriak, "Ah, aku punya yang besar." Dong Suebing segera pindah dan melihat bos memegang kerang berwarna putih keabu-abuan yang terbuka. Ukuran mutiara itu hampir sama dengan yang dia beli sebelumnya. Bos mengeluarkan perangkatnya dan mengukur mutiara. 1,7 cm. Ini adalah mutiara besar. Mutiara sebesar ini bahkan mungkin tidak muncul dalam 100 kerang. Bos itu tertawa keras. Saya sangat beruntung. Ini adalah penemuan yang langka. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Kembali. Ada kilatan, dan sekelilingnya sedikit berubah. Bos pertanian itu tersenyum dan menatap Dong Suebing. Baik, apakah Anda ingin saya membuka kerang untuk Anda sekarang? Itu adalah saat setelah Dong Suebing membeli kerang. Tidak dibutuhkan. Saya akan membawanya kembali dan membuka diri. Dong Suebing dengan cepat memasukkan kerang ke dalam jaringnya dan di depan bosnya, dan pekerja itu terus bekerja, katanya. Tunggu, yang itu, kerang di samping kaki Anda. Saya menginginkan itu juga. Ini juga 6.000 RMB kan? Dong Suebing menunjuk kerang berwarna putih keabu-abuan itu. Bos membungkuk dan mengambilnya. Ini. Dong Suing menjawab, "Ya." Dia mengambil kerang itu darinya dan memasukkannya ke dalam jaringnya. Bosnya penasaran tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memberi isyarat kepada pekerjanya, dan mereka terus bekerja. 20-30 ember plastik itu hampir terisi oleh mutiara dengan berbagai ukuran. Di antara kerang ini, ada sekitar 4 mutiara berukuran 1,4 dan 1,5 cm. Tapi Dong Suebing tidak menggunakan bag. Mungkin karena beberapa alasan, tetapi 3 mutiara berwarna putih. Itu berbeda dari mutiara emas yang dia beli. Targetnya adalah memiliki kalung mutiara yang sempurna. Itu sebabnya dia menyerah pada mutiara itu. Mutiara lainnya berwarna emas, dan ukurannya 1,4 cm. Tapi bentuknya tidak sempurna. Itu tidak terlalu bulat. 40-50, hampir 1 jam telah berlalu. Bos membuang cangkang kerang yang dipegangnya dan berkata, "Kami telah membuka cukup banyak. Kualitas mutiara putih cukup baik. Tapi kenapa mutiara emas 1,4 cm kualitas bagus tidak muncul? Bahkan jika kita tidak beruntung, setidaknya satu akan muncul sekarang." Pekerja itu berkata, "Masih banyak kerang yang tersisa. Itu akan segera muncul." Bos mengerutkan kening dan mengambil kerang dan menggunakan helikopter dapurnya untuk memecahkan cangkangnya. Dia menggali daging dan kemudian matanya terbuka lebar, "Ini di sini. Hah, saya baru saja membicarakan ini, dan itu benar-benar muncul." Mutiara emas berukuran sekitar 1,5 cm. Dong Suebing melihatnya dan langsung ingin berteriak kembali. Tetapi ketika Dong Suebing hendak berteriak, dia mendengar bos berteriak dengan penuh semangat, "Ah! Ada satu lagi. Ada satu lagi yang besar di dalam." Dong Suebing segera berhenti dan melihat ke atas. Sangat jarang menemukan mutiara besar di dalamnya, apalagi 2. Kemungkinannya terlalu rendah. Hahaha, ini juga sekitar 1,4 cm. Dong Suebing melihat 2 mutiara tanpa cacat dan dengan cepat berteriak kembali. Waktunya terbalik. Kami sudah membuka cukup banyak. Kualitas mutiara putih cukup baik.
Tapi kenapa mutiara emas 1,4 cm kualitas bagus tidak muncul? Bahkan jika kita tidak beruntung, setidaknya satu akan muncul sekarang. Masih banyak kerang yang tersisa. Itu akan segera muncul. Dong Suebing berdeham dan berjalan mendekat. Dia membungkuk dan mengambil kerang di depan bos. Bos, aku juga menginginkan ini. Ini juga 6.000. Bos memandang Dong Suebing dan mengangguk. Dia mengambil kerang mutiara lain dan membukanya. Mutiara di dalamnya adalah mutiara emas biasa. Apa yang salah hari ini? Kenapa semua mutiara begitu rata-rata? Apakah ada yang salah dengan metode saya? Tidak mungkin. Kelompok sebelumnya juga menggunakan metode yang sama, dan ada beberapa mutiara bermutu tinggi. Jam berikutnya. Kembali. Bos, aku ingin yang ini. Kembali. Beri aku ini. Bukan yang itu. Ini satu ini. Ya, kembali. Ini juga 6.000. Bagus. Aku akan membayarmu nanti. Kembali. Ah, aku juga menginginkan ini. Dong Suebing menghabiskan 9 bag, dan dia hanya memiliki 1 bag lagi. Jaringnya memiliki 9 kerang. Semua mutiara emas di kerangnya berukuran antara 1,4 cm hingga 1,7 cm. Ada total 11 mutiara dalam kerang yang dipilihnya. 2 kerang memiliki 2 mutiara di atas 1,4 cm masing-masing. Dia hanya memiliki 1 bag yang tersisa, dan dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Dia ingin menunggu mutiara besar di atas 1,7 cm atau 2 mutiara besar dalam satu kerang. Dia menunggu. Mutiara emas 1,5 cm muncul. Dong Suebing tidak membelinya. Mutiara emas 1,6 cm muncul. Dong Suebing masih tidak bertindak. Mutiara berukuran 1,3 cm dan 1,5 cm muncul dalam satu kerang. Dong Suebing ragu-ragu sejenak tetapi memilih untuk tidak membelinya. Ini juga merupakan hal yang baik. Dia meninggalkan beberapa mutiara yang bagus untuk bos, jika tidak, bos akan curiga. 200 kerang. Bos dan pekerjanya telah mengisi 4 ember mutiara. Pekerja itu keluar dan membawa 2 kontainer lagi. Tentu saja, mutiara yang bagus tidak tercampur dengan mutiara lain di ember plastik itu. Itu disimpan dalam tas kecil. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dong Suebing berpikir jika dia harus membeli mutiara 1,6 cm berikutnya dan meninggalkan tempat itu ketika dia mendengar para pekerja berteriak kegirangan. Pekerja berkulit gelap itu berteriak dengan penuh semangat, "Bos, kerang ini memiliki 3 mutiara besar." 3. Dong Suebing dan bosnya tercengang. Seberapa besar? Salah satunya 1,6 cm, dan 2 lainnya 1,5 cm. Pekerja itu mengangkat mutiara untuk mereka lihat. Mereka semua bulat dan tanpa cacat. Sudah jarang menemukan mutiara di atas 1,5 cm, apalagi 3. Bos meletakkan pisaunya dan ingin pergi untuk melihat lebih dekat. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu di kerang terbuka yang dia pegang. Dia berhenti dan menggali ke dalam daging kerang. Mutiara berukuran 1,5 cm muncul. Hah, kerang ini juga bagus. Dong Suebing melihat ini dan menjadi bersemangat. Dia segera berteriak kembali. Adegan di depannya berubah. Saat berikutnya, Dong Suebing sedang melihat bos dan pekerja yang memegang helikopter dapur mereka, hendak membuka kerang. Wajah Dong Suebing berubah dan dengan cepat menjangkau, "Tunggu. Jangan dibuka dulu. Tunggu sebentar." Bos dan pekerja diinterupsi. Keduanya menatap Dong Suebing. "Apa itu?" "Tepat waktu. Ah, kerang ini dan yang kamu pegang." "Iya. Saya ingin 2 ini." Sebelum mereka berdua bisa mengatakan apa-apa, Dong Suebing meraih dan mengambil kerang dari mereka. Baiklah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.